Perkenalkan, nama saya Siska Margarita, NIM 20104176162. Saya dari kelas A2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode NWC, LC, FRAM, dan MODI. Metode NWC atau Northwest Kernel merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Langkahnya yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas, dan yang kedua, alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang masih cukup. Kalau tidak bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand, bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Metode LC atau last cost merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan, mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Langkahnya, yang pertama, pilih sel yang biayanya terkecil. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Dan yang keempat, sesuaikan kembali, cari total biaya. Metode FRAM atau Vogel Affirmation Method adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Atau metode FRAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris, kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasi produk sebanyak mungkin ke sel memiliki biaya terkecil. Langkahnya, susunlah kebutuhan kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutnya dalam matriks transportasi. Kedua, carilah perbedaan dari dua biaya terkecil, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk setiap baris dan kolom. Yang ketiga, pilihlah satu nilai perbedaan yang terbesar di antara semua nilai. Perbedaan pada kolom dan baris. Yang keempat, isilah pada salah satu segi empat yang masuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada segi empat yang mempunyai biaya terendah isilah sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Yang kelima, kemudian tentukan kembali perbedaan biaya untuk kolom dan baris yang belum terisi. Ulangi langkah-langkah sampai semua baris dan kolom terpenuhi teralokasi. Metode MODI merupakan metode yang dikembangkan berdasarkan teori dua lintas. Metode MODI merupakan metode yang digunakan untuk menentukan solusi optimal pada metode transportasi. Adapun langkah-langkah penyelesaian dengan metode MODI, yang pertama, menentukan nilai-nilai untuk setiap baris dan nilai-nilai untuk setiap kolom dengan menggunakan hubungan sama dengan plus untuk semua variabel basis dan tetapkan bahwa nilai-nilai adalah 0. Yang kedua, hitunglah perubahan biaya untuk setiap variabel dan basis dengan menggunakan hubungan tanda tanya sama dengan plus-plus. Yang ketiga, jika terdapat nilai tanda tanya negatif, maka solusi belum optimal. Pilih variabel tanda tanya dengan nilai tanda tanya negatif terbesar sebagai ethering variabel. Yang keempat, alokasikan barang ke ethering variabel sesuai proses piston. Yang kelima, ulangi langkah di atas hingga semua nilai bernilai 0 atau positif.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode NWC, yaitu pabrik A ke Cilegon dengan kebutuhan 70, kapasitas 110, berarti kita menuliskan nilai terkecil, yaitu 70. Kebutuhannya habis, dan untuk kapasitasnya tersisa 40. Berarti untuk pabrik B ke C tidak ada. Selanjutnya, pabrik A ke tujuan Serang dengan kebutuhan 120, kapasitas 40, nilai terkecil 40. Berarti kapasitasnya habis. 120 sisa 80. Berarti pabrik A ke Panggelang tidak ada. Selanjutnya, pabrik B ke tujuan Serang dengan kebutuhan 80, kapasitasnya 90, kebutuhannya habis. Kapasitasnya sisa 10. Jadi pabrik C ke tujuan Serang tidak ada. Selanjutnya ke pabrik B ke tujuan Pandeglang dengan kebutuhan 60, kapasitasnya 10. Dan untuk kapasitasnya habis, kebutuhannya sisa 50, berarti pabrik C ke Pandeglang yaitu sisa 50. Kapasitasnya habis, kebutuhannya habis, kemudian dikalikan 70 dikali 54 ditambah 40 dikali 50 ditambah 80 dikali 48 ditambah 10 dikali 49 ditambah 50 dikali 52 sama dengan 3.780 ditambah 2.000 ditambah 3.840 ditambah 490 ditambah 2.600, hasilnya 12.710. Berikutnya ke metode LC, yaitu dimulai dari nilai terkecil. Pabrik C ke Cilegon dengan nilai 47, dari semua nilai yang terkecil adalah 47 dengan kebutuhan 70. Kapasitas 50, maka ditulis 50. Untuk kebutuhan sisanya 20. Sedangkan kapasitas habis, jadi pabrik C ke Serang tidak mungkin. Selanjutnya, pabrik D ke tujuan Serang dengan kebutuhan 120, kapasitas 90. Untuk kapasitas habis 120 sisa 30, berarti pabrik B ke tujuan tidak ada. Selanjutnya ke nilai terkecil. Pabrik A ke Serang dengan kebutuhan 30, kapasitas 110, berarti nilai terkecil 30 untuk 110, sisanya 80, dan kebutuhannya habis. Selanjutnya pabrik A ke Pandeglang dengan kebutuhan 60, kapasitas 80, ditulis 60, dan kapasitasnya sisa 20, dan kebutuhannya habis. Selanjutnya pabrik A ke Cilegon, kebutuhan 20, kapasitas 20, jadi kebutuhannya habis, kapasitasnya habis. Kita hitung 20 dikali 54 sama dengan 1080 ditambah 30 dikali 50 sama dengan 1500 ditambah 60 dikali 52 sama dengan 3120 ditambah 90 dikali 48 sama dengan 4.320 ditambah 50 dikali 47 sama dengan 2.350. Hasil keseluruhannya 12.370.
Berikutnya metode FAM. Dengan menghitung jumlah acak, yaitu nilai selisih dan nilai kolom. Nilai terkecil 52 dan 50, berarti 52 dikurang 50 sama dengan 2. Sedangkan pabrik B, 49 dikurang 48 sama dengan 1. Untuk pabrik C, 52 dikurang 47 sama dengan 5. Untuk selisih kolom yaitu 54 dikurang 47 sama dengan 7. Kemudian 50 dikurang 48 sama dengan 2. Kemudian 52 dikurang 49 sama dengan 3. Kolom yang dihitung yang tertinggi ialah 7. Untuk pabrik C ke Cilegon dengan kebutuhan 70, kapasitas 50, dan untuk kapasitasnya habis, untuk kebutuhannya sisa 20. Untuk pabrik C ke Serang tidak ada. Selanjutnya ke selisih baris 2, 1, dan 0. Jadi untuk selisih kolom 61 dikurang 54 sama dengan 7. Kemudian 50 dikurang 48 sama dengan 2. 52 dikurang 49 sama dengan 3. Dan nilai tertinggi 47. Langsung ke penjumlahan. 20 dikali 54 1080. 90 kali 50 4500. 30 kali 48 1440. 60 kali 49 2940. 50 kali 47 2350 dibagi dan hasilnya 12.310. Selanjutnya ke metode Modi. Dengan rumus U tambah V, yaitu untuk mencari sel isi. Sedangkan E sama dengan C dikurang U dikurang V itu untuk mencari sel kosong. Untuk U1 sama dengan 0, pabrik A ke Cilegon sama dengan C sama dengan U ditambah V. 54, 0 ditambah V yaitu V. 54 dikurang 0 hasilnya 54. Pabrik C ke Cilegon, C 4, CU tambah V yaitu 47. 4 sama dengan 4 tambah 54. 4 sama dengan 47 dikurang 54 hasilnya negatif 7. Pabrik A ke Serang, C sama dengan U tambah V. 50 sama dengan 0 ditambah V sama dengan 50. Pabrik B ke Serang, C sama dengan U tambah V. 48, 0 ditambah 50. U sama dengan 48 kurang 50 hasilnya negatif 2. Pabrik A ke Pandeglang, C sama dengan U tambah V. 52 sama dengan 0 tambah V. V sama dengan 52. Pabrik B ke Serang, C dikurang U dikurang V. 61 dikurang negatif 2 dikurang 54 sama dengan 9. Pabrik C ke Serang, 7 kurang U kurang V. 5, 3 dikurang negatif 2 dikurang 52 sama dengan 10. Pabrik C ke Pandeglang, C kurang U kurang V. 52 kurang negatif 7 dikurang 52, 7. Penjumlahannya 20 dikali 54 ditambah 90 kali 50 ditambah 30 kali 48 ditambah 60 kali 49 ditambah 50 kali 47.
Hasilnya 1080 ditambah 4500 ditambah 1440 ditambah 2940 ditambah 2350. Hasilnya 12.310. Hasilnya hampir sama atau sama seperti metode FAM. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.